Sidang jemaat Tuhan, kita tambahkan ibadah Jumat Agung ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada unas pembimbing untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertutup-lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita angkat pujian kepada Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169,
memandang salib Rajaku. Kita lantunkan bait 1 sampai bait yang ketiga. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih dan cintamu kepada kami, sehingga Engkau rela disalibkan dan menumpahkan darahmu yang paling berharga untuk penebusan dan keselamatan jiwa-jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu di kayu salib. Engkau rela disiksa, dihina, direndahkan, dan mati di kayu salib. Hukuman yang seharusnya kami tanggung telah ditebus olehmu. Semua yang Engkau lakukan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami agar kami diselamatkan. Pandanglah kami yang berkumpul di sini untuk mengenang penderitaan dan wafatmu yang penuh duka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kami hidup yang baru di hari Jumat Agung ini. Ialah kami merenungkan karya penebusan Putramu di kayu salib, suatu mahakarya dan agung yang sangat penting bagi kami. Engkau yang tidak menyayangkan anakmu sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kami semua. Kami berterima kasih karena melalui kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan membimbing kami. Sungguh kasih-Mu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru yang tiada pernah berkesudahan. Kasih setia-Mu yang tiada putusnya dalam kehidupan kami, yang selalu menyapa kami setiap pagi dengan rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap hari, dan kasih-Mu yang tiada pernah berhenti mengalir di hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menerima kami, bahkan sebelum dunia dijadikan Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami, dan Engkau selalu memberkati kami jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Ampuni dan bersihkan kami dari dosa melalui kasih karunia-Mu, dan layakkanlah kami untuk menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu, nama yang indah tiada tara, dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus yang telah memberi hidup bagi kami. Haleluya.
Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih kami Tuhan. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, saat ini kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang melihat kepada salib dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita hidup saling mengampuni. Seperti firman-Nya yang tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pembacaan Alkitab, baiklah kita mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Berimba dengan judul Karena Sulitmu. Kepada ibu-ibu sweeper Jemaat GKI Berimba, kami persilakan.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Engkau boleh menghadirkan kami di tempat ini. Kami boleh datang dari tempat kami masing-masing, berhimpun di gereja-Mu ini. Kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, memperingati hari Jumat Agung, hari kematian-Mu di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami yang berdosa. Kami percaya bahwa pengorbanan-Mu Tuhan tidak sia-sia. Biarlah kami Tuhan boleh senantiasa mendapat keselamatan yang datang daripada-Mu. Biarlah kami tetap taat dan setia sampai kami meninggalkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami baca sebentar lagi boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-12. Yang berbunyi demikian dengan perikop hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatukkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat.
sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pemberitaan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, baiklah kita mendengarkan kesaksian lewat pujian yang berjudul Seperti Yesus di Getsemani. Kami persilakan.
Saudara Bapak Ibu sidang jemaat, selamat pagi, Shalom. Dalam menghayati peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan dan kita peringati pada hari ini, kita bersama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 1 sampai 16a. Sebelumnya mari kita berdoa. Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi dunia ini, supaya kami yang berdosa ini tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kami memiliki jaminan kepastian akan keselamatan di dalam Yesus. Dan hari ini kami boleh mengingat, menghayati peristiwa Jumat Agung. Peristiwa yang agung bagi kami manusia dan dunia. Untuk kami dapat merespon kasih sayang Allah di dalam dunia ini, sehingga melewati tuntunan firman Tuhan, kami dapat meresponnya dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami dalam kami menghayati Jumat Agung ini. Berbicaralah untuk kami sekalian, dan hikmat Tuhan Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini, memampukan kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbicaralah melewati hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 1 sampai 16a. Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang baginya. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya.
Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotus, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat kapan biasanya kita merayakan cinta dan kasih sayang? Saat kapan biasanya kita merayakan cinta dan kasih sayang? Kalau anak-anak muda mungkin hari Valentine, mungkin saat perkawinan, mungkin saat kita merayakan ulang tahun perkawinan, kita merayakan cinta dan kasih sayang, atau mungkin di hari-hari yang lain kita merayakan cinta dan kasih sayang. Hari di mana orang bersyukur akan cinta yang tumbuh di dalam hati dan diwujud nyatakan dalam berbagai acara atau perilaku yang membuat hati bahagia. Kenapa bahagia? Karena orang yang lagi jatuh cinta pasti bahagia. Orang yang lagi jatuh cinta apapun akan dilakukan demi orang yang dicinta. Apapun akan diberikan demi orang yang ia cintai. Yang mencintai begitu bahagia, yang dicintai pun juga begitu bahagia. Saudara-saudara, bagaimana dengan Jumat Agung? Bukankah hari ini juga kita lihat sebagai hari perayaan akan cinta dan kasih sayang? Hari di mana cinta yang besar, cinta yang utuh, sempurna, dan cinta yang sungguh-sungguh itu dinyatakan. Tapi bukankah Jumat Agung kebinasaan? Dan bukankah kita begitu berbahagia mendengar ini? Cinta yang diberikan oleh Yesus supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Cinta yang diberikan oleh Yesus supaya kita beroleh keselamatan. Alangkah bahagianya mendengar ini. Namun apakah jalan ini mudah? Saudara, Bapak, Ibu, penulis kitab Injil Yohanes ini mengungkapkan kepada kita jalan itu. Bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu begitu dengki terhadap Yesus, mereka menempuh segala cara untuk menangkap,
menyingkirkan dan hendak membunuh Yesus. Padahal orang Yahudi kita tahu, mereka adalah orang-orang yang beragama. Mereka adalah orang-orang yang setia menjaga hukum Taurat. Tetapi kehadiran Yesus bagi mereka itu merupakan ancaman. Mereka menolak Yesus yang adalah Mesias. Karena bagi mereka raja itu bukan seperti Yesus. Raja yang akan membebaskan mereka secara politis bukan seperti Yesus yang datang pada saat itu, bukan. Tetapi dalam pemikiran mereka raja itu seperti raja dunia yang akan datang dengan keperkasaan, dengan pemerintahan. Dan orang Yahudi belum menerima itu, bahwa seorang raja Mesias yang akan datang itu harus menderita. Dan kita melihat dalam nas ini, dengan dalih mereka menjaga kekudusan, orang-orang Yahudi menjaga kekudusan. Ketika Yesus ditangkap, diadili di pengadilan Pilatus, sampai 3 kali ia terintimidasi di hadapan banyak orang. Maka dikatakan kepada kita dalam nas ini, ayat yang ke-19, bahwa dikatakan, haruskah aku menyalibkan rajamu? Mereka katakan, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Maka dikatakannya ayat yang ke-12, dikatakan mereka ayat 12, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Artinya posisi Pilatus dia begitu terintimidasi, begitu dilema. Jika ia menuruti kemauan orang banyak untuk menghukum mati Yesus, ia sendiri mengalami ketakutan. Ia diadili oleh hati nuraninya sendiri bahwa Yesus tidak bersama. Apalagi ketika kemudian orang Yahudi mengatakan mengenai kesaksian Yesus adalah anak Allah, Pilatus semakin ketakutan. Akhirnya tantangan yang besar itu membuat Pilatus goyah, sehingga ia ikut memerintahkan prajuritnya untuk menyesah Yesus. Bahkan mereka memperlakukan Yesus seperti raja, tetapi bukan raja sesungguhnya, seolah-olah mengejek, menghina. Dengan menaruh mahkota, tetapi bukan mahkota raja sesungguhnya, mahkota duri yang dikenakan kepada Yesus. Mereka memakaikan jubah ungu kepadanya dan menampar mukanya. Saudara yang terkasih, sesaat tamparan muka, duri di kepala, penghinaan, itu yang diterima oleh Yesus. Dan bukankah ini juga menjadi penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita dalam pembacaan Alkitab tadi? Teriakan salibkan dia menggaung di luar gedung pengadilan itu. Yesus menghadapi serangan yang bertubi-tubi. Apakah Yesus melawan? Tidak. Akhirnya di ayat 16a, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kenapa Yesus tidak melawan? Kenapa Yesus tidak membela diri? Karena ia tahu bahwa misinya untuk menyelamatkan dunia harus selesai. Dan diselesaikan di salib. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, salib adalah jalan cintanya. Perjalanan yang tidak pernah mudah, tidak pernah murah. Namun Yesus menempuhnya sampai akhir dengan setia. Di pasal selanjutnya, Yesus dikatakan di situ,
disalibkan. Apa yang Yesus katakan sebelum ia mati? Ia berkata, sudah selesai. Artinya karya misinya untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia yang berdosa ini sudah selesai di kayu salib. Dan cara itu ditempuh satu kali untuk selama-lamanya. Jalan derita yang ditempuhnya demi cinta dan kasihnya yang besar kepada manusia. Yang tidak mungkin manusia ini akan selamat hanya dengan usahanya. Tidak akan mungkin. Tetapi jalan keselamatan itu hanya dapat dikerjakan melewati pengorbanan. Ia mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah yang mati di kayu salib. Saudara Bapak Ibu, hari ini kita memperingati kematiannya. Perayaan cinta di Jumat Agung ini mengingatkan kita bahwa Kristus Sang Raja mencintai kita dengan utuh melalui salib. Salib itu tanda cinta, tanda pengorbanan. Maka hari ini kita diajak untuk memandang salibnya dan merasakan cintanya. Tubuh dan darah Yesus yang diberikan kepada kita dan kita hayati melalui perjamuan kudus ini memberikan harapan dan kekuatan untuk menolong kita. Bahwa sejatinya kita yang masih tinggal di tengah-tengah dunia ini, kita menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus, kehidupan yang tidak mudah. Kita harus siap memikul salib. Kita harus siap menderita menyangkal diri. Dan biarlah melewati, kita menghayati Jumat Agung dan juga perjamuan kudus, memberikan harapan, kekuatan untuk menolong kita mampu memikul salib itu dan mampu memikul derita-derita kita. Pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sangat mahal dan berharga, tidak ada taranya. Karena itu bagi kita orang-orang yang telah diselamatkan ini, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Jangan pernah sia-siakan. Hiduplah dengan percaya terus kepada Tuhan. Setialah sampai akhir dalam iman. Dekat dan berbuahlah bagi kemuliaan Tuhan Yesus dan dunia. Selamat menghayati Jumat Agung. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari saat ini kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang besar, bahwa Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu Yesus Kristus kepada kami dan menyerahkan Dia kepada maut, ganti kami yang berdosa. Sebenarnya kami ini yang harus dihukum oleh karena pelanggaran dosa yang kami perbuat. Namun Engkau dengan kasih-Mu tidak membiarkan kami ini binasa oleh karena dosa-dosa kami. Tidak membiarkan kami hidup dalam penghukuman yang kekal. Tetapi kami boleh hidup dalam keselamatan kehidupan yang kekal. Tuhan yang Maha Suci, rendahkanlah hati kami pada hari ini. Oleh karena pekabaran sengsara dan kematian Tuhan Yesus yang kami peringati hari ini. Hapuskanlah di dalam hati kami segala congkak, supaya kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu.
wajah-Mu dari kami, melainkan pandanglah kami akan kebenaran Putra-Mu yang kekasih. Jangan Tuhan membiarkan kami berjalan pada jalan kami masing-masing, melainkan pimpinlah hidup kami ini. Karena kami bersyukur kami telah ditarik dari dalam kegelapan masuk ke dalam terang Kristus dan menjadikan kami sebagai anak-anak terang. Biarlah kami boleh merespon cinta dan kasih sayang Tuhan, melewati hidup yang mencintai Tuhan dan hidup dalam kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus. Sebab tidak ada yang dapat menyelamatkan kami selain daripada anugerah di dalam Yesus Kristus yang telah mati di salib untuk kami. Pada saatnya kami akan ambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Kami ambil bagian dalam penderitaan melewati perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan darah dan tubuh Yesus Kristus yang diserahkannya bagi kami manusia. Kiranya perjamuan kudus ini memperbaharui hidup kami, sehingga kami selalu hidup baru di dalam Tuhan. Kami tanggalkan hidup yang lama yang penuh dengan dosa, dan kiranya perjamuan kudus membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa, menyerahkan segenap kehidupan kami masing-masing, tiap keluarga, rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami, pergumulan-pergumulan kami, kekhawatiran kami, masa depan kami, cita-cita dan harapan kami. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan bekerja seluas-luasnya, menyatakan apa yang baik untuk hidup kami. Kami juga menyerahkan anak cucu kami, mereka yang masih kecil, mereka yang menginjak remaja, para anak-anak muda Tuhan. Kiranya anak-anak kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang dapat merusak masa depan mereka. Mampukanlah anak-anak kami dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk mereka. Terus berjuang untuk meraih impian dan cita-cita, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Kami serahkan juga warga jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat di KE Barimba di tempat ini. Kiranya warga jemaat-Mu boleh bertumbuh dalam kasih, dalam kebersamaan dan kesetiaan kepada Tuhan, mampu menunjukkan terang kemuliaan Tuhan, sebab kami dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Engkau memakai kami setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Apapun pelayanan yang boleh kami lakukan berharga di mata Tuhan. Tidak ada pelayanan yang kecil maupun besar di hadapan Tuhan, semua sama dan berharga di mata Tuhan. Kiranya pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan melewati setiap pelayanan kami, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa di sorga, Engkau juga memelihara setiap warga jemaat ini dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan dalam hidup mereka, Tuhan memberkatinya. Berkat rezeki disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Demikian juga Tuhan tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami, berbagai impian dan harapan kami. Jadilah kehendak Tuhan yang baik, sebab rancangan Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kami rancangkan. Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau hadir memelihara mereka, bahkan menolong mereka dalam pergumulan dengan segala sakit penyakit yang mereka alami. Melewati pengobatan yang dijalani, Tuhan berkenan memberkati semuanya itu, sehingga hari demi hari keadaan mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Bagi yang berduka cita, Tuhan berkenan menyatakan penghiburan dan kekuatan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang terpenjara Tuhan hibur. Mereka yang tengah mencari pekerjaan
Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut cara waktu dan kehendak Tuhan. Yang tengah menantikan keturunan di dalam rumah tangganya, Tuhan akan memberi tepat pada waktunya menurut waktunya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami berdoa bagi Bapak Gi Amin yang berulang tahun ke-81 pagi. Kami berdoa bagi saudara kami Marini dan Tini yang berulang tahun ke-44. Lengkapilah sukacita damai sejahtera dengan berkat Tuhan melewati pertambahan usia yang boleh mereka nikmati dan rasakan. Tuhan hadir selalu dalam hidup mereka, tidak meninggalkan mereka di dalam setiap keadaan apapun. Ya Tuhan, kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan juga Kabupaten Kapuas ini sebagai tempat di mana kami tinggal dan berada. Pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami ini. Berikanlah keadilan, kesejahteraan di mana kota tempat kami tinggal dan berada menjadi kota yang kami rasakan damai sejahtera Kristus di dalamnya. Melewati pemimpin kami Tuhan, memakai mereka dengan kuasa-Mu, bahkan memberikan mereka hikmat dan kemampuan agar mereka dapat memimpin dengan baik, dengan arif, adil dan bijaksana, dan dalam rasa takut kepada Tuhan. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita mempersiapkan hati kita dan seluruh keberadaan hidup kita untuk ambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 35, bait 1 dan 2.
Saudara-saudara yang terkasih, dengarkan akan penuntun dalam kita memasuki perjamuan kudus ini. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya, ia bangkit, naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen, baptisan kudus saudara-saudara baik orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara-saudara sidang jemaat, dengarkanlah akan nasihat bagi kita. Karena kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, dan karenanya perlu merendahkan diri, menyesal, dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita perlu yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mati dan hidup kembali. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Karena itu maka tiap-tiap hari kita perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Kepada anak-anak, remaja dan juga pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidik. Saudaraku yang terkasih, marilah saat ini kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita seturut pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita bersama
mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, melahirkan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang adalah Tuhan kita, yang diambil dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Yang kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian dinasihatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus. Karena setiap orang yang bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jika kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, silakan boleh berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah
Ia mengangkat tempat roti itu. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Sementara roti dan anggur akan dibagikan oleh penatua dan diakon, kita memuji nama Tuhan NKB nomor 83. Dan roti dan anggur pada saatnya yang sudah dibagikan akan kita makan dan minum secara bersama-sama. NKB nomor 83.
Tercurah darah Tuhanku. Thank you.
Bapak Ibu sidang jemaat, marilah karena semua telah tersedia, kami undang bangkit berdiri. Ambillah roti itu, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sambil mengumpulkan sloki yang sudah selesai digunakan, kita akan mengumpulkan persembahan syukur khusus perjamuan. Mengiringinya kita memuji nama Tuhan, Hidung Jemaat nomor 33. Kita mengumpulkan persembahan khusus perjamuan, Hidung Jemaat nomor 33.
Sidang jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung rajawali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali menyerahkan persembahan syukur kita yang kedua dalam rangka kita persembahan yang kedua ini untuk khas majelis jemaat, pembangunan gereja, juga khas hari raya gereja. Seperti biasanya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita yang kedua ini kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, mulai pekerjaan, usaha dan pelayanan kami masing-masing. Di saat ini dengan sukacita kami mau menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya ini kami mau menyerahkan seluruh hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sambil kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita iringi kembali dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita lantunkan bait 1 sampai selesai, pundi-pundi persembahan kita kumpulkan. Oh,
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ada berita yang tertinggal oleh pembaca berita jemaat. Sambil kita mendengar, silakan kita mendengarkan dulu berita jemaat yang tertinggal. Bapak Ibu, minta waktunya sebentar, mohon izin disampaikan bahwa sesuai dengan pembacaan berita jemaat tadi ada koreksi terkait dengan petugas pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 20 April tahun 2025. Seperti yang tertulis tadi bahwa petugas atau pemain keyboard adalah saudara Martino Pasubini. Ini dikoreksi diganti mohon maaf, dari Pamadi Ampung diganti ke Martino Lukas, seperti itu. Demikian disampaikan. Juga ada satu pemberitahuan dari sisi pelayanan pemuda remaja bahwa pada hari ini Jumat 18 April akan dilaksanakan penjualan kue dalam rangka usaha dana kunjungan berbalas ke SPT Ika Immanuel. Di depan gereja akan ditawarkan atau dijual 4 macam kue dengan harga Rp20.000 per unita. Dimohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat membantu sisi pelayanan pemuda dan remaja dalam hal pemberian dana pada saat ini. Dan 4 macam kue tersebut, yang pertama adalah risoles, kemudian lemper, donat, dan tea. Ya, jadi ada 4 macam kue dengan harga terbuka Rp20.000. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi dengan membeli kue yang telah disediakan oleh pengurus SPT Jemaat IKI Barimba. Demikian disampaikan atas perhatian Bapak Ibu jemaat sekalian. Kami dari pengurus seksi pelayanan pemuda remaja Jemaat IKI Barimba mengucapkan terima kasih. Semoga dengan sukacita pada saat ini Bapak Ibu dapat memberikan perhatiannya dengan membeli 4 macam kue tersebut dalam satu nikah yang ditetapkan harganya hanya Rp20.000. Terima kasih atas partisipasi sekali lagi dari seluruh